Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara masalah mencuri makam, membuat makam palsu, membuat nama orang yang sudah meninggal di belakangnya ditambahi bin, itu bukannya cerita hoak, karena sejarahnya memang ada. Mulai zaman Nabi Yusuf ketika meninggal, konon diceritakan ketika zaman Nabi Musa, maka Nabi Yusuf ini dicari dan ditemukan di bawah kedalaman Sungai Nil. Kemudian ada lagi saat Nabi kita Muhammad SAW sudah meninggal dunia, wafat. Ini setelah beberapa tahun lamanya, ini ada kusak-kusuk dari dua orang Yahudi dari Sam. Ada yang bercerita seperti itu dalam buku. Datang ke Madinah dan bergaul dengan masyarakat Madinah. Sholat 5 waktu, tertib. Bahkan kedua orang ini terkenal baiknya karena sering bersedekah. Saking baiknya orang ini, orang-orang Madinah waktu itu ya biasa-biasa saja, karena orang musafir kemudian tinggal di suatu daerah itu dari dulu itu sesuatu hal yang biasa. Padahal kedua orang ini mempunyai rencana-rencana jahat yang akan menjadi berita besar di kemudian hari. Itu bukan cerita hoak, bisa dicari dalam kitab-kitab atau cerita-cerita yang sudah ditulis di Google. Itu dicari sendiri. Kedua orang ini karena sudah terkenal kebaikannya di kota Madinah, orang-orang tidak menyangka kalau pada malam hari kedua orang ini dari lantai rumahnya itu digali terus setiap malam. Ketika Madinah sudah gelap gulita, sepi, kedua orang ini bekerja, kemudian tanahnya yang digali itu dibuangnya ke pemakaman Baqi. Sehari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya, konon entah berapa hari, itu mereka berdua ini bersosialisasi dengan penduduk Madinah seperti biasanya, bersedekah. Bahkan kedua orang ini terkenal kebaikannya. Suatu malam ada seorang sultan, saya lupa namanya, pokoknya ada, itu dicari. Itu bermimpi dia didatangi Nabi kita Muhammad SAW dan minta tolong dari kedua orang yang akan mengganggunya. Di dalam mimpi itu kedua orang yang mengganggunya ini, sultan yang mimpi tidur ini hafal orangnya, wajahnya seperti ini. Karena apa? Mimpinya si sultan ini beberapa kali, beberapa malam atau satu malam itu mimpi beberapa kali, dan mimpinya selalu sama, bahwa didatangi Nabi kita Muhammad SAW ini minta tolong dari kejahatan kedua orang ini. Karena mimpi itulah si sultan ini kemudian berpikir, ini mimpi ini benar apa enggak? Kalau enggak benar mimpinya, kenapa mimpi ini selalu berulang-ulang, tidak hanya sekali 2 kali? Lantas singkat cerita, sultan ini kemudian datang ke Madinah. Kemudian ya berbaur dengan orang Madinah, sholat waktu 5 waktu seperti umumnya. Dan karena ini sultan ini membawa banyak harta, disedekahkanlah kepada penduduk Madinah waktu itu. Diberikan pengumuman bahwa hari ini jam sekian penduduk Madinah semuanya harus berkumpul mendapat derma dari sultan ini. Setelah orang-orang berkumpul dan diberikan
derma, sultan ini bertanya, apakah di antara kalian-kalian ini ada orang yang belum hadir di tempat ini untuk menerima sedekah? Nah, karena waktu itu memang penduduk Madinah belum banyak, jadi orang itu tahu siapa yang kelihatan dan siapa yang tidak. Orang-orang menjawab, oh ada sultan, ada 2 orang yang enggak ikut rombongan bersama kita kali ini. Lantas si sultan berkata, oh masih ada 2 orang, terus di mana orangnya? Siapa dia? Dijawablah orang-orang kalau orang ini imannya bagus, Islamnya jos, tingkah lakunya baik, lemah lembut, tegur sapa, dan yang disenangi orang Madinah ini 2 orang ini suka berderma. Sultan penasaran dan mohon ada orang-orang yang menjemput orang itu untuk menghadap kepada dirinya. Lantas si kedua orang yang tidak kelihatan ini dipanggillah sama entah beberapa orang waktu itu, diharap menghadap sultan karena sultan ingin bertemu. Betapa kagetnya sultan ini setelah melihat kedua orang ini. Karena apa? 2 orang ini persis seperti apa yang ada di dalam mimpinya. Yang ketika itu Nabi kita Muhammad SAW minta tolong dari kejahatan kedua orang ini. Tapi kata orang-orang Madinah, kedua orang ini kan orangnya baik, lemah lembut, suka berderma, bersedekah, sholatnya nggak pernah ketinggal. Pokoknya akhlakul karimah menurut penilaian orang Madinah waktu itu. Setelah itu sultan berkata kepada orang ini, kurang lebih begitu ceritanya, sejarahnya, saya akan datang ke rumahmu, kata sultan ini. Nah, kedua orang ini silahkan kalau memang tuan mau berkunjung ke rumah hamba. Singkat cerita, si sultan ini masuk ke rumahnya kedua orang ini dan diperiksanya dan dilihatnya setiap sudut, setiap detail-detail bentuk-bentuk bangunan di dalam rumah itu, dan tidak ditemukan kecurigaan waktu itu. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi sultan ini bertanya-tanya juga di dalam hatinya, saya mimpi seperti ini, kok ini saya lihat, saya periksa, saya telisik, nggak ada sesuatu yang mencurigakan. Des pada suatu kesempatan yang tak terduga, si sultan ini ketika melihat sudut-sudut ruangan dan lantai, pokoknya detail lah, itu tersingkap lantai rumah orang ini yang ditutupi waktu itu karpet. Ketika tersingkap itu kelihatan ada sedikit lubang menganga di bawah karpet itu. Kok ada seperti lubang di tanah, pikiran si sultan. Karena penasaran, sultan ini mencari jawaban-jawaban dari mimpinya ini, dibukalah karpet lantai rumah orang ini. Betapa kagetnya bahwa di lantai itu ternyata terdapat lubang yang sudah begitu dalam. Akhirnya kedua orang ini ditangkap sama sultan. Tentu saja sultan kan membawa prajurit pengawal kemana-mana. Ditangkaplah kedua orang ini. Setelah ditangkap, dilihatnya lubang ini dan ditelusurinya sampai berapa dalam dan seberapa jauh arah lubang ini. Nah, dari pemeriksaan itu ketahuan kalau lubang ini mengarah makam dari Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, dan diperkirakan sekitar beberapa meter lagi makam ini, yang lubang di dalam tanah ini akan tembus ke jasad Nabi kita yang terbujur dalam makam.
Akhirnya mengetahui keadaan ini, dua orang ini diinterogasi. Akhirnya mendapat jawaban kalau dua orang ini adalah dua orang Yahudi dari Sam yang membo-membo, yang tujuannya untuk mencuri jasad Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, jadi ketika dia sosialisasi dengan penduduk Madinah, ibadah sembahyang lima waktu, berderma, senyum sana senyum sini dengan kebaikannya, penampilan yang aduhai, yang dipandang orang ini sebagai seorang yang soleh, ternyata menutup siasat licik jahat orang ini untuk mencuri jasad Nabi yang ada di makam. Lantas kedua orang ini dihukum gantung waktu itu. Kembali makam palsu. Kalau makam palsu itu sekarang itu ngetren di tempat kita. Bagaimana mungkin makam yang bin belakangnya siapa itu bertebaran di Pulau Jawa ini? Ada di Pulau Panjang, ada di Semarang, ada di Tegal apa-apa, Banjarnegara apa-apa itu. Itu bahkan kemarin ada yang di Bredel sama Alap-Alap Mataram, yang di situ nama makamnya Ki Panjawi tapi dibaalawikan. Itu bukan sesuatu hal yang aneh karena memang sejarah orang mencuri makam, memalsukan makam ini dari dulu sudah ada, dan motifnya untuk apa itu yang tahu yang pencuri makam ini. Kalau di tanah Jawa orang duduk kuburan malam-malam ketika si mayat meninggal hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, itu hal biasa, tapi tujuannya untuk mengambil sesuatu barang dari mayat ini untuk kesaktian dia, untuk alat untuk maling supaya ketika maling nggak konangan, atau apa yang lebih ada yang ngeri-ngeri lagi. Makanya kalau di Jawa ini, khususnya Jawa Tengah, nggak tahu kalau Jawa Timur, itu orang yang meninggal pada Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon itu selama 7 hari dijaga oleh masyarakat supaya tidak dicuri. Berarti apa? Di Jawa saja namanya pencuri makam itu juga ada. Bukan cerita hoak dan bukan cerita abal-abal. Ini kenyataan. Jadi pencuri makam yang sekarang ini terus kemudian dipalsukan, diaku sebagai klan siapa, itu diterima aja wajar, masuk akal. Jadi wah ini bikin cerita menuduh orang membuat makam palsu. Lah bayangin saja, makam di tempat kita ini di Jawa ini dari dulu sudah banyak cerita. Ada makam Sunan Bonang katanya ada 3 tempat. Syekh Jumadil Kubro ada berapa tempat. Terus apalagi Singo Barong, KRT Sumodiningrat, ada yang di Semarang, ada yang di Bantul. Coba, berarti kan ada tangan-tangan untuk memalsukan itu. Dengan kata lain, mencuri nama seseorang ditempelkan kepada makam seseorang supaya makamnya itu diakui sebagai nama dia. Nah, kita perlu waspada ini. Ada apa di balik itu? Tapi kalau sejarah masa lalu itu waktu di Palestina, mereka orang Yahudi sebelum merebut tanah Palestina ini juga modusnya dengan membuat makam palsu dan kemudian diberi sejarah sendiri, diberi tahun yang lebih lama lagi. Jadi ketika orang Yahudi ini mau merebut tanah itu mengatakan, "Oh, ini dulu nenek moyang saja, saya saja sudah di sini sudah dari dulu tahun sekian. Berarti saya ini memang berhak juga tinggal di sini." Makam palsu harus kita waspadai. Tidak menuduh seseorang, tapi
sudah ketahuan siapa-siapa di balik tukang bikin-bikin makam palsu, mencuri makam, dan kemudian di belakangnya diberi nama Bindia. Bayangkan Bindia itu banyak sekali yang ditemukan. Bahkan alap-alap Mataram kono sudah menemukan sekitar 300 atau 3000 gitu makam palsu. Perbuatan siapa? Pribumi mulai saat ini harus waspada di mana tempat yang mereka kuburannya ada makam-makam tua, dijaga. Jangan sampai dipalsukan, diakui ada orang datang dan membawa cerita. Yang biasanya yang datang itu orang berjubah-berjubah, datang membawa cerita bahwa mencari makam leluhurnya dia di daerah kita dan sudah ditemukan, kemudian akan dibangun. Nah, orang-orang kita yang tidak tahu, yang tidak ngopeni makam tua di tempat kita, iya-iya saja. Kalau tidak seperti itu, cara yang kedua, patok kuburan itu maisan. Kalau makam kuno ini kan jelas, dan ahli sejarah tahu kalau patok kuburan, maisan kuburan seperti ini sekitar tahun sekian-sekian. Biasanya batu yang model begini, dulu pangkatnya begini, dan seterusnya. Nah, kalau tidak dengan cara yang pertama tadi membuat sejarah palsu, maka bisa jadi itu batu nisan ini dicurinya dengan menyuruh orang, jelas begitu. Nggak mungkin dia datang mencuri, itu nggak. Yang disuruh ya orang kita dengan imbalan dihargai entah berapa juta. Nah, kita yang tidak tahu maksud apa ini si nisan ini dicuri untuk apa, kan nggak peduli. Yang penting saya curi, saya dapat uang. Yang namanya juga maisan, untuk apa? Nah, ternyata setelah dia mendapatkan maisan curian ini, dia membuat makam di suatu tempat, kemudian ditancapkanlah maisannya itu di situ dan diberi nama dari siapa, bahkan makam itu diberi nama siapa gitu, walaupun di dalamnya bisa jadi kosong melompong, atau bisa jadi entah itu kuburannya siapa, kuburan anjing, kuburan kucing, atau kuburan begal yang pada masa lalu mati bertarung sama lawannya dan dikuburkan pada suatu tempat. Kemudian di situ setelah dikasih maisan itu yang jelas tuanya, kalau orang-orang sejarah itu tahu, ya benar, berarti di sini ada orang besar meninggal, dilihat dari patoknya ini, maisannya ini. Nah, setelah itu kemudian mereka akan datang rame-rame, icak-icak pura-pura, zikir tahlil di situ. Nah, setelah masyarakat jauh-jauh itu penasaran ada apa di situ, kemudian mereka bercerita, ini mbah ini, Habib ini, atau Sayyid ini, atau Sarip ini, atau apalah, Balawi apa-apa itu. Ini adalah wali yang dulu meninggal sekitar tahun sekian-sekian, dan itu masih nenek moyangnya dia. Akhirnya dibikinlah makam di situ dengan rebukan dengan masyarakat yang tidak tahu sama tahu. Dibikin lama-lama karena tiap tahun didatangi oleh mereka, tambah banyak sama gerombolan-gerombolannya itu. Lama-lama orang kita, orang pribumi ini ikut, nggak sadar ikut, lama-lama kan nama ini akan menyebar dan kemudian banyak didatangi orang. Setelah mulai banyak didatangi orang, dipasanglah kotak amal, kemudian bangunannya dibikin mewah, bahkan ada kamar mandi, WC, bahkan orang mau nginap di situ yang jadi musafir dari manapun, mau berapa hari berapa malam, tidak masalah, karena memang makam-makam wali Songo ini dari dulunya seperti itu, jadi dibikin mirip-mirip seperti itu. Tapi jangan salah, hasil dari uang kotak amal ini
jarang kita yang pikirkan. Bisa dalam 1 bulan berapa juta, bahkan kalau lebih rame bisa setahun itu bisa berapa M. Ini bukan hoak semata, jangan dibilang ini karena iri dengki kepada mereka ini, bukan, karena ini menjaga sejarah warisan kita semua. Hati-hati, jangan sampai kita ini terjajah untuk yang kedua kali. Dulu dijajah Belanda, yang mereka ini kroni-kroninya, dan setelah Belanda minggat dari negara kita, kroni-kroninya ini akan berpesta pora mendoktrin kita dengan kuburan-kuburan kosong palsu. Ada kuburan enggak palsu tapi namanya diganti palsu, atau nama-nama begal yang mati di atas gunung, di hutan, di ataskan nama-nama mereka. Yang penting mendapatkan hasil infak yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.